tentang Unilever karena Unilever memang benar-benar menarik. Gak ada alasan buat aku ngomong Unilever gak menarik. Aku tinggalin Unilever itu, bisnis Unilever itu bukan berarti aku gak suka dengan Unilever, bukan berarti aku tidak tertarik lagi dengan Unilever. Aku tertarik. Hai, balik lagi di channel aku, Zamway. Terima kasih buat teman-teman yang udah support, yang udah subscribe channel ini. Sebenarnya kali ini aku pengen lanjutin video yang 1 tahun yang lalu aku pernah upload. Judulnya itu tips lolos interview 2 di PT Unilever Indonesia Tbk. Di situ ada viewernya tertinggi ya di channel YouTube aku. Dari sekian banyak video yang aku update, itu adalah viewernya yang paling tinggi, 7,3 ribu viewer. Berarti teman-teman lebih suka dengan informasi-informasi yang lebih menarik sih pastinya. Aku juga penikmat YouTube ya, yang biasanya nonton YouTube. Jadi cari channel-channel yang benar-benar informatif, yang bisa aku collect dan bisa aku jadikan pelajaran di sana. 7,3 ribu viewer yang aku lihat di sini 1 tahun yang lalu. Di dalamnya ada 28 komentar. Banyak yang positif sih yang aku dapat di sana. Teman-teman yang ngerasa itu bermanfaat, thank you. Karena aku tujuannya juga untuk sharing sama teman-teman. Karena ketertarikan aku sangat tinggi buat Unilever. Di luar sana juga banyak banget yang tertarik dengan Unilever, makanya aku bahas lagi itu di video ini. Ada juga sih yang nggak suka kayaknya ya, karena ada di situ ada satu komentarnya, nggak usah kasih tahu lah kalau kamu sendiri aja nggak lulus Unilever. Oke, bro, zaman sekarang informasi yang kita kasih itu tergantung kita mau atau enggak. Sifatnya informasi, kalau lu mau ambil ya silakan, kalau lu nggak mau ambil ya terserah lu gitu loh, yang bakal collect itu informasi ya. Karena kita harus tetap belajar. Aku suka baca buku dan aku suka nonton YouTube, cari informasi-informasi dari manapun itu. Juga sering googling, sering baca tulisan-tulisan orang yang ada di internet. Ya selagi itu bermanfaat, aku akan apresiasi. Salah satunya kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat, please subscribe dong channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan aku akan bikinin video-video yang lebih banyak tentang experience aku di dunia FMCG. Jadi aku itu kerja untuk bisnis partnernya Unilever, khusus untuk daerah Riau ya, Riau, Provinsi Riau, Riau Daratan, dari 2012 sampai dengan 2018. Itu berada di bawah departemen AIM. Aku nggak tahu sekarang apakah departemen itu masih ada. Kalau nggak salah sih dari teman-teman yang masih kerja di sana, katanya sekarang departemen itu udah nggak ada lagi. Departemen itu udah digabung dengan customer development. Sebelumnya beda. Untuk AIM itu activation implementation, itu khusus untuk pengembangan bisnisnya Unilever di area-area, dan itu diserahkan kepada pihak ketiga, dan di sanalah aku kerjanya gitu loh, tetap berkontribusi untuk Unilever. Dan departemen CD itu khusus untuk sales, yang benar-benar sales yang handle distributor begitu. Jadi aku lebih ke pengembangan tim-tim frontliner yang ada di yang incas di dalam bisnis Unilever gitu. Oke. 2012 awal aku join di bisnis partnernya Unilever, itu direkrut langsung oleh Bapak Damnya Unilever. Kalau teman-teman tahu, di Pekanbaru itu Bapak Damnya waktu itu adalah Pak Norsal Johan. Beliau yang rekrut aku. Prosesnya sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan. Interviewnya luar biasa gila sih, lebih ke pribadi dan gimana potensi Anda berikutnya begitu sih. Aku menilainya begitu, sudut pandangnya ya lebih ke next mau dibikin apa nih anak nih, kandidat nih, begituan. Dan itu keren sih.
2012 aku dapat posisi sebagai Activation di bisnis partner Unilever. Activation dari 2012 sampai 2013. Fix itu 1 tahun. 1 tahun di sana yang aku handle adalah eventnya Unilever, mulai dari activity yang berjalan di toko, program-program Unilever, khususnya MT dan GT ya, khususnya MT dan GT, dan itu banyak event-event yang aku garap selama 1 tahun. Aku mesti deal-dealan nih dengan lokasi, misalnya kalau eventnya berada di GT ya, General Trade atau Traditional Trade, di pasar tradisional aku mesti nego pasar nih, aku mesti sediakan permit letter yang untuk deal-dealan tempat, keamanan dan lain-lainnya, itu aku yang handle sama 1 tahun event Unilever. Dan event-event MT-nya juga yang modern trade-nya juga gitu. Jadi untuk event-event di MT misalnya ya udah mesti siapin permit letter sesuai dengan brief dari Unilever. Semuanya udah ada timelinenya, ada target pasarnya juga, ada target jualannya juga, semuanya udah ada di situ. Dan itu aku yang mesti eksekusi itu di lapangan supaya lebih bagus, gimana sesuai dengan harapan perusahaan, harapan Unilever pastinya. 1 tahun di situ aku dapat award The Best Execution Activation, dan itu dapat piala sih, adanya di kantor yang dulu. Jadi setelah 1 tahun aku dipromot untuk jadi satu posisi. Nama posisinya itu KS, Koordinator Supervisor. Untuk Koordinator Supervisor itu jobnya lebih banyak ke manajemen frontliner yang ada di Riau Daratan, khususnya ya Riau Daratan. Jadi semua provinsi di Riau Daratan itu jadi tanggung jawabnya aku, semua frontlinernya yang ada di sana. Aku punya supervisor waktu itu adalah 6. Timnya untuk tim promosinya itu sekitar 157 orang waktu itu di 2013 sampai di 2018. Dan itu berdasarkan mapping area dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Unilever dan norms-norms yang udah ada pastinya. Jadi itu yang kita ikutin. Selama menjalani tugas sebagai koordinator supervisor di 2013, tugas aku itu lebih banyak di kantor, 80%-nya di kantor, 20%-nya di lapangan. Itu sih untuk pembagian job desk-nya, pembagian waktunya. 80% di kantor, 20% di lapangan. Otomatis aku mesti visit toko, mesti visit pasar, gimana, apa sih obstacle atau kesulitan-kesulitan yang ada di pasar dalam menjual produk ini gitu. Semua produk Unilever itu. Jadi dari sana aku punya tanggung jawab frontliner yang ada di Riau. Dan semuanya itu harus aku diskusikan dengan AASM-nya Unilever yang ada di distributor, karena mereka benar-benar menuntut gimana sih kontribusi frontlinernya Unilever ini dalam mendongkrak penjualan Unilever itu. Secara garis besarnya itu sih. Untuk laporan aku langsung bypass ke HO-nya Unilever. Biasanya dikawal oleh Bapak Damnya, Deputi Area Manager, Pak Norsal waktu itu ya. Jadi Pak Norsal itu ngasih aku kebebasan lah untuk bypass langsung, karena beliau udah tahu kinerja aku gimana dan aku harus CC ke dia semua email yang aku kirim ke HO. Dan gak jarang banget kalau aku itu ikut Skype meeting bahkan sampai malam hari, itu biasa aja di Unilever. Dan kurasa sih kalau untuk di compare sama gaji sih untuk zaman sekarang sih nggak pas ya. Cuman aku tahu posisi aku waktu itu adalah belajar. Aku harus memanfaatkan peluang yang ada sekarang ini. Mumpung aku dikasih media untuk belajar dari Unilever, aku harus belajar. Nggak peduli waktunya sampai di mana dan hitung-hitungan waktunya, hitung-hitungan uangnya, aku nggak peduli.
Yang penting sekarang aku punya kesempatan untuk belajar dari Unilever. Itu yang ada dalam otak aku dulu. Dan alhamdulillah dalam perjalanan itu jadi pelajaran yang terbesar sih dalam perjalanan karir aku sampai ke sekarang. Sangat membantu sekali. Karena Unilever itu orang-orang di luar sana pada tahu Unilever itu citranya bagaimana. Hampir 70% produk di toko itu dikuasai produk Unilever. Khusus untuk produk home care, personal care, dan juga food. Begitu sih untuk Unilever. Bagaimana besarnya Unilever, teman-teman bisa cek langsung di websitenya unileverindonesia.co.id. Unilever.co.id aja sih itu udah dapet tuh. Jadi teman-teman bisa lihat gimana sih apa aja produk yang ada di dalamnya. Teman-teman bisa bayangkan sebesar apa sih perusahaan itu, dan teman-teman yang udah tahu Unilever mungkin akan lebih menarik lagi dan akan lebih paham lagi apa yang mereka tuju di video kali ini gitu loh. Oke, di KS 80%, di kantor 20% di lapangan, dan akhirnya itu disesuaikan lagi, dan mungkin akhirnya 50-50 karena aku merangkap juga sebagai trainer Unilever untuk BP, untuk bisnis partnernya Unilever. Jadi 2013, perjalanan 2013 sampai ke 2018 itu aku megang dua posisi. Satu posisi itu sebagai koordinator supervisor dan satu lagi sebagai trainer. Itu aku jalani dua-dua. Jadi aku harus melakukan observasi pasar baik di traditional trade juga modern trade. Aku enjoy banget dengan pekerjaan itu, walaupun itu pressure-nya luar biasa. Dan berada di lingkungan itu, di lingkungan Unilever, sangat membuat aku ngerasa bersyukur banget. Thank God, gimana ya, how blessing I am. Jadi aku sangat ngerasa bersyukur banget aku berada di bisnisnya, dan pelajarannya banyak banget yang aku dapat di saat itu gitu loh. Dan sampai sekarang aku belum nemu perusahaan yang sekece Unilever. Walaupun aku berada di perusahaan yang sekarang, kalau teman-teman pengen tahu ya silahkan dicek aja akunnya LinkedIn aku, Zam Zaibatul Ham, bisa dicari di LinkedIn kalau teman-teman pengen tahu aku sekarang kerja di mana. Oke. Jadi koordinator supervisor itu menarik karena kita berhubungan dengan orang-orang yang harus ngasih sumbangsih buat perusahaan. Jualan itu harus naik terus, nggak pernah datar aja, harus ada growth-nya setiap tahun. Jadi itu jadi tanggung jawab kita. Ketika penjualan naik atau turun lah. Yang paling banyak kita dikomplain ketika penjualan itu turun. Kontribusi kita mulai dipertanyakan ketika penjualan itu turun. Ya, itu hal yang wajar sih untuk perusahaan yang inovasinya begitu cepat, dan mengharapkan tim-tim yang ada di dalamnya itu memberikan kontribusi yang benar-benar ngefek gitu untuk perusahaan. Trainer itu aku jalanin karena 2 jabatan ya yang aku pegang. Itu lebih ke bagaimana, lebih ke psikologinya tim, bagaimana motivasi tim, bagaimana nyiapin materi untuk training tim, bagaimana ngelihat bisnis ke depannya di sudut pandangnya tim promosi. Jadi semuanya itu dibekali langsung dari Unilever, dan aku sering banget ikut dalam training-trainingnya Unilever. Training Unilever itu ya aku kangen banget, sampai sekarang belum pernah ikut lagi training sejago itu gitu loh. Sampai sekarang setelah 2018 itu keluar dari sana, aku nggak pernah lagi dapat training yang sebagus dulu gitu loh. Dari sana ilmunya keren banget deh teman-teman. Walaupun cuman di bisnis partnernya Unilever, tapi ilmunya itu luar biasa banget. Ada juga sih yang dari HO ya, kalau nggak salah dulu Pak Oki pernah ngomong sama aku, Mas, Unilever itu universitas forever katanya gitu loh.
Jadi nggak ada waktu untuk kita nggak belajar, kita harus belajar terus gitu loh. Dan itu masuk, make sense sih di otak aku, dan itu bikin aku tetap belajar dari semua kondisi. Belajar apapun itu, dari hal yang kecil, walaupun dari atasan, dari bawahan, semua itu mesti aku pelajarin. Dan aku harus prepare diriku sendiri untuk next my future career gitu loh. Karirku berikutnya aku harus build dari sekarang gitu, dari kesempatan yang ada waktu itu. Di trainer itu juga melakukan observasi banyak, sampai ke packaging yang mesti kita review ulang, bagaimana di lapangan itu, bagaimana cara nyimpannya di gudang, bagaimana space yang dimakan untuk satu produk itu tetap dibikinin, dan kita harus lakukan observasi dan kita kirim lagi ke HO. Itu banyak banget, jadi pelajarannya luar biasa banget. Beberapa training yang pernah aku ikutin, training leadership pernah, training to trainer pernah, training safety pernah, dan banyak training lainnya yang aku ikutin di Unilever, dan itu it's amazing, luar biasa banget. Aku senang banget karena pernah join di sana, walaupun terlepas dari komen-komen yang buruk misalnya mengenai video yang aku unggah 1 tahun yang lalu, whatever, I don't care about that. Tapi aku senangnya berkontribusi 6 tahun aku bisa sustain belajar di Unilever dengan cuma-cuma, dan aku digaji gitu. Itu hal yang membanggakan untuk aku secara pribadi, punya kesempatan di sana yang mungkin orang lain banyak idam-idamkan, dan aku dapat gitu. Sampai sekarang aku masih merindukan itu kembali, tapi bukan di BP-nya lagi, aku pengennya di prinsipalnya langsung di Unilever Indonesia. Ini sambungan dari video yang lalu ya, jadi kalau sambungan dari video yang lalu silakan cek aja apa yang terjadi setahun yang lalu yang aku upload sebenarnya 1 tahun yang lalu, tapi itu video actually itu berjalan di 2017 ke 2018 dulu. Jadi teman-teman, kalau wajar aja sih teman-teman lebih tertarik dengan kontennya tentang Unilever, karena Unilever memang benar-benar menarik. Gak ada alasan buat aku ngomong Unilever gak menarik. Aku tinggalin Unilever itu, bisnis Unilever itu bukan berarti aku gak suka dengan Unilever, bukan berarti aku tidak tertarik lagi dengan Unilever. Aku tertarik banget, sampai sekarang aku masih punya mimpi untuk join lagi di perusahaan itu, tapi nggak tahu kapan, nggak tahu kesempatannya gimana ya. Walau alam, mungkin Tuhan yang akan ngasih aku jawaban nantinya. Dan alhamdulillah aku sekarang bukan nggak kerja, aku kerja di perusahaan juga, di prinsipal, di perusahaan bumbu di Indonesia, perusahaan lokal. Dan ketertarikan ke Unilever itu hal yang wajar dirasain banyak orang yang tahu dengan citra itu perusahaan. Mungkin kalau orang yang nggak tahu ya masa bodoh dengan itu, tapi kalau untuk yang tahu pasti orang kejar-kejaran semua. Dan seperti yang aku bilangin di video sebelumnya, waktu proses rekrut itu banyak kandidat-kandidatnya itu yang lulusan UI, lulusan ITB, UGM, banyak banget di universitas-universitas ternama di Indonesia, dan ada yang S2 dari luar negeri juga ini itu. Dan alhamdulillah aku sampai ke tahap final, dan itu bikin aku harus apresiasi lagi diriku sendiri dan ngerasa bersyukur banget punya kesempatan sampai di sana. Ya, sampai sekarang sih Unilever itu masih nomor 1 di otak aku, walaupun beberapa perusahaan udah aku jalanin, termasuk kompetitornya Unilever yang paling top untuk kategori hair care. Mungkin di video selanjutnya akan aku bahas, cuman video berikutnya mungkin akan lebih spesifik ya, karena akan ada comparison antara Unilever dan kompetitornya yang akan aku bahas, karena aku juga punya pengalaman di sana. Itu sih, semoga video ini bermanfaat lah buat teman-teman semua yang lagi googling, yang lagi penasaran banget sama ini perusahaan.
Semoga video yang aku bikin ini bisa ngasih referensi yang lebih banyak untuk teman-teman dan bisa bermanfaat pastinya. Salah satunya kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat, please subscribe dong channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan aku akan bikinin video-video yang lebih banyak tentang experience aku di dunia FMCG. Itu aja sih. Terima kasih yang udah subscribe. Thank you. Jangan lupa komen, nanti aku akan balesin.